Halo warga intelektual sekalian. Ternyata orang-orang Eropa mendukung para demonstran yang ada di Iran sekarang ini, guys. خیلی خسته ملت خسته ملت. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Eropa mendukung para demonstran yang ada di Iran sekarang ini? Sementara kalau kita bandingkan dengan Konoha, Konoha itu rata-rata mengutuk para demonstran yang ada di Iran sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan? Orang Eropa mendukung para demonstran, sementara warga Konoha mengutuk. Apa alasannya? Apakah warga Konoha itu terobsesi dengan khilafah? Apakah karena Iran itu adalah idola daripada warga Konoha? Apakah karena Ayatollah ini adalah sosok yang diagung-agungkan di Konoha? Panutan daripada Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Lalu kenapa Eropa berbeda pandangannya dengan warga Konoha? Siapa yang salah? Apakah orang Eropa atau warga Konoha? Jadi kalau dari sudut pandang warga Konoha itu ya, orang-orang yang demo di Iran sekarang ini, menurut pandangan warga Konoha itu adalah demonstran bayaran yang disogok oleh Amerika, yang disogok oleh Israel. Itu dari sudut pandang warga Konoha ya. Sementara orang-orang Eropa melihat demonstran-demonstran yang ada di Iran sekarang ini karena mereka muak dengan apa? Dengan pemerintahan daripada Ayatollah. Itu demonstran organik. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kemudian selain itu, ternyata diam-diam Donald Trump sangat peduli dengan demonstran yang ada di Iran. Sehingga Donald Trump itu menghubungi Elon Musk. Walaupun Donald Trump dengan Elon Musk itu sempat selek ya, sempat gotok-gotokan ya. Tapi ketika ada masalah di Iran, Donald Trump menghubungi Elon Musk supaya apa? Supaya menghidupkan Starlink, supaya internet dihidupkan di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump kekeh menghidupkan internet di Iran? Apa alasannya? Apakah ini akan jadi alibi daripada Donald Trump menginvasi Iran? Apakah ini akan jadi alasan Donald Trump sesuai dengan janjinya akan menginvasi Iran kalau Iran semena-mena dengan para demonstrasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa orang-orang Eropa mendukung demonstran Iran, sementara warga Konoha mengutuk demonstran Iran? Apa yang jadi perbedaannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa warga Konoha itu mengutuk demonstran yang ada di Iran sekarang ini, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata warga Konoha itu mengutuk ya. Mereka mengata-ngatain ya, warga Konoha itu mengata-ngatain demonstran daripada Iran ini adalah demonstran bayaran ya, ini disogok oleh Amerika, disogok oleh asing ya. Ini karena asing ya, ini pengaruh asing, gitulah ya. Sama seperti di Konoha. Di Konoha kalau ada demo itu pasti pemimpin Konoha itu pasti sering berteriak-teriak, "Oh, kalian tuh ditunggangi asing, asing." Tapi kan pada faktanya bisa aja ditunggangi, tapi ya murni karena kekesalan masyarakat ya. Demo kemarin itu kan murni karena kekesalan masyarakat. Itu organik, guys, tidak ditunggangi ya. Kalaupun ada yang menunggangi biasanya itu setelah demonstrasinya sudah setengah jalan gitu ya, bukan asing yang memulainya, jadi organik ya. Sama halnya yang ada di Iran ini, kalau saya perhatikan ya, demonstran yang ada di Iran ini organik, guys. Karena apa? Karena kekesalan mereka terhadap pemerintah, harga-harga melambung tinggi, krisis ekonomi, krisis moneter dan sebagainya. Sementara pemerintah Iran itu hanya ya santuy-santuy di kantor ya, enak-enakan ya, sambil menyalahkan pihak asing. Oh, ini karena asing ya, kalian itu diprovokasi ya. Padahal pada faktanya ekonomi Iran itu hancur-hancuran ya. Kemudian kalau ekonomi Iran itu hancur, maka Ayatollah akan mengatakan seperti ini, "Oh, ini karena embargo daripada Amerika." Jadi
Menurut saya pribadi, pemimpin spiritual Iran, Ayatollah ini tidak berkualitas dalam memimpin. Karena apa? Karena dia selalu menyalahkan pihak ketiga, tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Jadi biasanya pemimpin yang tidak berkualitas itu, ciri-cirinya itu biasanya menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ya, biar pemerintah Iran itu nggak kelihatan makan gaji buta sehingga menyalahkan Amerika, ya Israel yang disalahkan. Oh, kalian disabotase, kalian disusupi. Oh, ini karena asing, ya ini karena asing. Pokoknya selalu asing-asing yang disalahkan. Ya mirip-mirip seperti di Konoha. Konoha juga seperti itu ya, karena pemerintah Konoha itu kan makan gaji buta, nggak semuanya tapi ya, sehingga ketika ada masalah, oh ini karena asing ya, itu cuma alasan doang guys ya, cuma alibi. Lalu bagaimana dengan orang Eropa? Kenapa orang Eropa itu mendukung demonstran yang ada di Iran? Kenapa orang-orang Eropa ya, mereka tidak mengatakan bahwa demonstran yang ada di Iran ini pengaruh daripada asing? Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini guys ya, mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang nonton video ini, saya tidak memojokkan Konoha di sini ya. Perbedaannya itu karena orang Eropa itu SDM tinggi, sementara Konoha itu SDM rendah. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Biasanya kalau negara yang SDM rendah seperti Konoha, maka akan mudah digiring ya. Digiring dengan berita-berita propaganda. Di Konoha itu kan ada berita-berita propaganda ya. Jadi, kalau saya perhatikan, media-media di Konoha itu, mereka berpihak pada Iran. Ya, kalau misalnya nih ya ada ikut campur asing misalnya seperti Amerika atau Israel dan sebagainya. Kalau ada berita-berita lah ya, berita negatif tentang Israel ya, tentang Amerika, maka media-media di Konoha itu akan memberitakan terus ya, terus-menerus akan headline terus ya. Sementara demo yang ada di Iran ini baru-baru kali ini diberitakan ya. Ketika sudah rame banget gitu ya, ketika sudah go internasional, ketika sudah berita internasional baru diberitakan. Ya kemarin-kemarin nggak ada, cuma saya doang yang beritakan ya. Saya doang yang mulai ya, yang mengetahui berita yang ada di Iran. Ya dari mana saya tahu? Dari berita internasional ya, berita yang berbahasa Inggris. Kalau yang berbahasa Konoha mah nggak, ya ditutupi ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena warga Konoha itu pengen seperti negara Iran. Kalau saya perhatikan tuh ya ada semacam eh, cita-cita mulia atau CCM dari Konoha supaya Konoha itu seperti Iran gitu ya. Jadi kalau boleh jujur, ada banyak warga Konoha itu yang menginginkan negara khilafah guys. Jujuran aja deh ya, jangan tutupi. Kenapa warga Konoha itu menginginkan yang namanya negara khilafah? Apa alasannya? Ya dipengaruhi oleh tradisi agama itu sendiri ya. Agama mayoritas di Konoha itu kan mempengaruhi ya. Karena apa? Karena sistem pemerintahan zaman dulu itu yang mereka agung-agungkan ya, yang menghubungkan antara agama dengan negara. Jadi tanpa kita sadari, Iran ini sebenarnya khilafah guys. Khilafah yang konteksnya itu masih satu negara. Khilafah itu kan misalnya berbagai negara ya. Tapi mereka mulai gitu ya, mulai yang namanya membangun namanya negara khilafah. Cuman permasalahannya negara khilafah Iran ini kacau balau dan warga Konoha banyak yang kecewa. Karena apa? Karena Iran ini tidak berhasil. Kalau Iran berhasil, maka Konoha biasanya akan berteriak, lihat tuh Iran berhasil, lihat tuh Iran ya mendirikan negara agama, mendirikan negara khilafah, berhasil tuh. Jadi role model daripada warga Konoha itu Iran sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada berita-berita negatif tentang Iran, maka biasanya ditutupi oleh media Konoha. Tapi kalau ada berita negatif tentang Amerika, ya tentang Israel, maka akan diberitakan terus. Jadi ya media-media yang di Konoha itu berpihak guys. Kenapa media di Konoha itu berpihak? Saya tidak menyalahkan medianya. Alasan yang paling masuk akal itu karena masyarakat Konoha itu pengen mendengarkan berita negatif seputar Amerika, seputar Israel. Jadi kalau ada berita negatif tentang Israel, maka mereka akan terus-terus ya mengkonsumsi berita-berita seperti ini ya. Dan mereka suka gitu ya. Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Menurut keyakinan saya, sepertinya ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama. Dan diperparah oleh media, kemudian para pemuka-pemuka agama di Konoha itu, ya biasanya mereka
Kalau khotbah itu, ya mereka itu sangat suka ngata-ngatain Israel ya, ngata-ngatain Amerika, bahkan sampai berjam-jam ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika. Ya, saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel ya, saya berpihak pada negara kita ya. Cuman permasalahannya kalau saya perhatikan itu, kita itu tidak pernah yang namanya netral gitu ya. Kalau ada berita yang netral, maka biasanya kita itu berpihak ya. Kalau misalnya ada berita negatif terhadap musuh-musuh daripada Iran, kita akan memberitakan. Tapi kalau ada berita negatif tentang Iran, kita tutupi ya. Kemudian bagaimana dengan Eropa? Kenapa Eropa itu membela yang namanya demonstran yang ada di Iran? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang-orang Eropa itu mendukung yang namanya demonstrasi Iran itu adalah karena mereka mendapatkan informasi yang netral, yang jujur, yang berintegritas. Ya, kenapa mereka mendapatkan informasi yang jujur ya, yang netral? Apa alasannya? Karena media-media yang ada di Eropa itu netral, independen. Mereka tidak ada kewajiban mendukung yang namanya yang seiman gitu ya. Enggak, karena Eropa itu sekuler. Itulah keuntungan negara sekuler. Jadi negara sekuler itu biasanya mereka itu sangat independen. Biasanya ya, enggak semuanya tapi ya. Biasanya mereka tidak ada eh, semacam keterikatan agama gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin media-media Konoha itu berpihak kepada Iran, walaupun ada berita negatif terhadap Iran, mereka menutupi, itu alasannya apa? Alasannya karena seiman, seagama. Jadi prinsip yang penting seiman, seagama ini bisa menghancurkan suatu negara guys, tanpa kita sadari. Ini lebih berbahaya daripada nuklir tanpa kita sadari. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana prinsip yang penting seiman ini menghancurkan suatu negara? Sangat bisa. Kita ambil contoh misalnya, di Konoha misalnya. Di Konoha ada pemimpin yang sangat jujur ya, yang sangat tegas misalnya. Katakanlah namanya Pak Ahok misalnya. Contoh ya. Nah, ketika Pak Ahok ini mencalonkan diri jadi presiden misalnya atau jadi gubernur, maka yang pertama kali ditanya itu bukan kerjanya guys. Apa itu yang ditanya? Agama. Agama lu apa? Lu mayoritas apa minoritas? Itu yang pertama ditanya guys. Ya, jangankan Pak Ahok ya, Xi Jinping sekalipun ya jadi presiden di Konoha melamar ya, dia bawa CP misalnya nih ya, Xi Jinping melamar, kemudian Putin melamar misalnya nih ya, Donald Trump melamar jadi presiden di Konoha, maka yang pertama kali ditanya oleh rakyat Konoha itu apa? Agamamu apa? Lu mayoritas apa minoritas? Lu makan babi apa enggak? Ya, lu NU apa Muhammadiyah? Itu yang ditanya guys, bukan kinerjanya. Ya, jadi Konoha itu nggak peduli dengan kinerja pemimpin, nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah yang penting seiman. Ya, kalau seiman berarti aman. Itu yang pertama. Yang kedua, lu suku mana gitu ya. Konoha seperti itu guys ya. Tanpa kita sadari, ya, kalau kita perhatikan itu, kita memilih pemimpin itu berdasarkan suku guys. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud rasis, tapi pada faktanya seperti itu. Ya udah ngaku aja deh ya, jangan tutupi. Saya nggak suka yang namanya munafik-munafik. Ya, kalau kita perhatikan presiden yang ada di Konoha itu, pertama harus berasal dari agama mayoritas, yang kedua dari suku mayoritas. Ya, ngaku aja deh, jangan terlalu ditutupi gitu ya. Jangan terlalu ditutupi. Saya nggak mau nutupi. Saya nggak suka orang yang munafik. Saya lebih suka belak-belakan gitu ya. Jadi Konoha itu sebenarnya nggak peduli pemimpinnya mau jujur ya, mau kinerja bagus. Enggak. Bukan itu pilihan pertama. Yang pertama itu, ya lu mayoritas apa minoritas ya, lu agamanya apa? Itu yang pertama kali ditanya guys. Sehingga apa? Sehingga ini yang menghancurkan Konoha sebenarnya guys, tanpa kita sadari. Ya, disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu. Ya, itu yang menghancurkan negara kita tanpa kita sadari. Yang penting seiman. Jadi kita memilih pemimpin itu yang penting seiman. Nggak peduli ya apakah dia tegas ya seperti Pak Ahok misalnya. Ya, Pak Ahok juga sebenarnya ada kelemahan ya, terlalu meledak-ledak ya. Saya tidak berpihak pada Pak Ahok ya. Saya benar-benar netral ya. Tapi masalah kejujuran jangan ditanya. Pak Ahok itu orang yang sangat berintegritas, sangat jujur ya. Saking jujurnya sehingga dia sering disalahartikan, sehingga dia sering disebut ember ya. Ya, apapun yang ada di pikirannya disampaikan gitu. Jadi nggak ada saringan, ember ya. Saking jujurnya guys. Ternyata kalau saya perhatikan di Konoha itu
pemimpin yang jujur itu nggak terlalu diidolakan gitu kalau saya perhatikan ya. Yang diidolakan di Konoha itu ya yang penting seagama gitu ya, seiman, itu yang paling diidolakan. Ya, kalau nggak bisa kerja nggak jadi masalah, yang penting seiman, itu yang, dipedulikan oleh orang Konoha dan itu yang menghancurkan negara kita tanpa kita sadari ya. Itu seperti bom nuklir guys ya, tanpa kita sadari. Kenapa prinsip semacam ini bisa menghancurkan suatu negara? Ini koronasinya gini guys ya, jadi kalau misalnya nih ya, orang yang, jujur ya, integritas seperti Pak Ahok misalnya, selalu disingkirkan di Konoha ya, tidak dikasih panggung gitu ya, tidak dikasih peluang untuk memimpin walaupun dia jujur, maka kelompok minoritas bisa jadi cemburu sosial. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Disclaimer on ya, saya tidak sedang memprovokasi Anda untuk, pisah dari Konoha ya. Bisa aja mereka memisahkan diri dari Konoha. Kenapa? Karena mereka akibat dari apa? Akibat dari mereka, eee, merasa terpinggirkan. Ada minoritas kinerjanya bagus, jujur, tapi nggak dikasih panggung. Biasanya mereka pergi ke luar negeri. Jadi kalau Anda perhatikan, orang-orang yang pergi ke luar negeri itu, yang merantau itu rata-rata dari nonis, guys, tanpa Anda sadari. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya cukup masuk akal. Karena nonis itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di Eropa. Ya, karena di Eropa itu banyak babi gitu ya. Jadi kalau mereka bertemu dengan babi, nonis bertemu dengan babi, nggak gitu ya, nggak langsung terkejut gitu ya. Ada apa nih? Nggak seperti itu ya. Santuy aja gitu ya kalau ketemu babi. Tapi kan warga Konoha itu kan susah tinggal di luar negeri karena apa? Karena menghindari babi gitu ya. Harus ada makanan khusus halal ya. Jadi itu permasalahan daripada warga Konoha ketika merantau ke luar negeri. Makanya mereka biasanya ya, nggak semuanya tapi biasanya susah menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar negeri dan tidak betah di luar negeri ya. Kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Nah, kalau saya perhatikan Donald Trump ini sedang mengincar yang namanya Ayatollah ya. Lalu dia mendesak Elon Musk ya, walaupun dia masih selek dengan Elon Musk ya. Walaupun dia beberapa bulan yang lalu kotok-kotokan dengan Elon Musk. Namun ya, ketika situasi darurat ya, Elon Musk dan Donald Trump bekerja sama untuk menghidupkan internet di Iran. Kenapa internet di Iran ini dihidupkan? Supaya apa? Supaya kelihatan berapa korban yang jatuh ya, apa yang dilakukan bisa langsung diupload ya. Dan menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, misalnya nih orang-orang Iran live sambil demo kan bisa tuh ya, dengan menggunakan apa, internet. Kalau nggak ada internet kan ya sekarang ini kan jadi kacau kan, kalau internet dimatiin. Jadi otoriter tuh seperti itu guys ya, otoritarisme seperti itu. Kalau misalnya nih ya ada demonstrasi, biasanya senjata itu matikan internet. Di Konoha juga seperti itu kok, TikTok dimatikan ya, untuk menghindari demo. Jadi itu strategi daripada, eee, Iran. Dan Iran mengulangi yang dilakukan oleh Nepal. Nepal juga seperti itu kan, internet sempat dimatikan dan itu yang memicu kemarahan daripada orang Nepal itu sendiri. Ya, dan kalau saya perhatikan sekarang ini ya, orang Iran itu mereka semakin beringas gitu ya, mereka semakin ngamuk karena apa? Karena pemerintahnya tuh mematikan yang namanya internet. Kemudian di Iran juga ada pembakaran rumah ibadah. Kenapa orang Iran ini membakar rumah ibadah? Apa alasannya? Disclaimer on ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk agnostik atau ateis ya. Tapi kalau saya perhatikan di Iran sekarang ini ya, mereka sudah berbondong-bondong murtad. Murtad jadi agnostik dan murtad jadi ateis. Karena apa? Karena kekesalan mereka terhadap pemerintahan mereka. Ya, dalam kurung ya, ketika mereka bakar rumah ibadah di Iran, bakar masjid dan lain sebagainya, dalam kurung ya, dalam hati pendemo ini, ya, dalam hati demonstran ini, mereka mengatakan, "Kenapa kalau saya bakar rumah ibadah itu Tuhan tidak menyelamatkan rumah ibadahnya?" Itu pertanyaan daripada orang-orang agnostik yang ada di Iran ya. Ini hanya di Iran ya, bukan di Konoha ya, disclaimer on ya. Jadi itulah salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang Iran
membakar rumah ibadah karena mereka penasaran apakah rumah ibadah itu diselamatkan oleh Tuhan atau tidak. Dan mereka menyaksikan rumah ibadah, ada sekitar 34 rumah ibadah yang dibakar di Iran, dan mereka menyaksikan rumah ibadah itu gosong tanpa ada intervensi Tuhan. Itu dari sudut pandang orang-orang Iran ya, bukan dari sudut pandang saya ya. Ya, menurut kalian gimana? Apakah orang Eropa mendukung demonstran Iran ini salah atau tidak? Bagaimana dengan Konoha? Malah mengutuk demonstran, apakah ini keliru atau tidak? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.